Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebenarnya akhir dimulai? Bukan dengan ledakan, bukan dengan kerusuhan, tetapi dengan suara. Suara seperti trompet, bergema di sebuah pulau terpencil bernama Patmos, tempat Yohanes, sang murid, dibuang, dia sendiri, dalam kesendirian, ketika sesuatu menghentikan normalitas kesepiannya. Saat ia berbalik untuk melihat siapa yang berbicara, matanya menyaksikan sesuatu yang membuatnya jatuh tersungkur seolah mati. Seorang pria yang dimuliakan, dengan mata seperti nyala api, kaki seperti perunggu yang menyala, pakaian putih, pedang tajam keluar dari mulutnya, dan wajahnya bersinar seperti matahari saat siang hari. Itu bukan sekadar penglihatan biasa, itu adalah Yesus Kristus yang dimuliakan. Bukan Yesus rendah hati yang berjalan di antara para nelayan, tetapi Raja segala raja dalam bentuk surgawi. Dan ini sangat penting, karena kitab Wahyu tidak dimulai dengan kehancuran, tetapi dengan wahyu, dan wahyu pertama adalah tentang diri Kristus dalam kemuliaannya. Dunia biasanya melihat Yesus sebagai anak domba. Di sini, Yohanes melihatnya sebagai singa dari suku Yehuda, otoritas tertinggi di alam semesta. Sosok inilah yang memimpin seluruh narasi yang akan mengikuti. Yesus kemudian memberikan pesan kepada Yohanes untuk 7 jemaat di Asia. Setiap jemaat menerima surat dengan pujian, peringatan, dan janji. Tapi sedikit yang menyadari bahwa surat-surat ini bukan hanya untuk komunitas di masa lalu. Mereka juga mewakili tipe-tipe jemaat dan orang Kristen sepanjang sejarah, termasuk hari ini. Kata-kata kepada jemaat di Laodikia, misalnya, berbicara tentang jemaat yang hangat, kaya secara materi, tetapi miskin secara rohani. Kedengarannya familiar? Setelah surat-surat itu, Yohanes melihat surga terbuka. Ia dipanggil naik. Naiklah ke sini, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi kemudian. Disinilah wahyu nubuat dimulai. Sebuah takhta muncul di hadapannya, dikelilingi pelangi seperti zamrud, kilat, guntur, 24 tui tua dengan mahkota, dan 4 makhluk yang penuh mata. Ini adalah pusat komando alam semesta, takhta Allah. Semua yang akan terjadi berasal dari sini. Penglihatan ini bukan sekadar estetika atau simbol. Ini menetapkan otoritas surgawi atas peristiwa-peristiwa yang akan datang. Tidak ada yang terjadi secara tidak terkendali. Segalanya mengikuti rencana ilahi, terukur dan tertata. Dan yang paling penting, Yesus berada di pusat takhta itu. Kunci untuk memahami wahyu adalah ini. Kitab ini bukan buku tentang bencana acak. Ini adalah buku tentang pemerintahan, keadilan, dan penebusan. Penglihatan tentang siapa Yesus saat ini, dimuliakan, berdaulat, siap menghakimi dan menebus, adalah titik awal untuk memahami jam nubuat ini. Bayangkan sebuah kitab yang disegel dengan 7 meterai. Kitab itu berada di tangan Allah, dan tak seorang pun di surga atau di bumi layak untuk membukanya. Yohanes menangis melihat ini, bukan karena penasaran, tetapi karena putus asa. Jika tak seorang pun membuka kitab itu, rencana Allah untuk memulihkan bumi tidak akan pernah terlaksana. Namun kemudian, sebuah suara berkata, singa dari suku Yehuda telah menang. Yohanes mengangkat pandangannya, berharap melihat singa yang gagah, tetapi ia melihat anak domba. Anak domba itu seakan telah disembelih. Anak domba ini adalah Yesus. Ia mulai membuka meterai, satu persatu. Pada saat itulah sejarah umat manusia memasuki babak terakhirnya. Meterai pertama memunculkan seorang penunggang di atas kuda putih. Ia membawa busur, tetapi tidak ada anak panah. Ini melambangkan penaklukan tanpa perang. Seorang pemimpin yang menguasai melalui pesona, tipuan, dan karisma. Banyak yang mengira itu Yesus. Namun itu bukan dia. Ini adalah Kristus palsu, permulaan dari tipuan global. Meterai kedua membuka sang penunggang kuda merah, yang mencabut kedamaian dari bumi. Perang dan konflik menyebar, bangsa melawan bangsa, saudara melawan saudara. Meterai ketiga membawa sang penunggang kuda hitam, yang menimbulkan kelaparan. Harga makanan menjadi sangat tinggi hingga hampir tidak terjangkau. Meterai keempat memperlihatkan penunggang kuda pucat, yang disebut maut, diikuti oleh neraka. Mereka diberi kuasa atas seperempat bumi, melalui pedang, kelaparan, wabah, dan binatang buas. Keempat penunggang ini adalah penghakiman progresif. Mereka bukan hukuman acak, tetapi bagian dari rencana. Dunia ingin kebebasan tanpa Allah, dan Allah membiarkan dunia menuai apa yang ditanamnya. Namun, penghakiman tidak berhenti di situ. Meterai kelima memperlihatkan jiwa-jiwa orang yang dibunuh karena iman mereka, yang menangis untuk keadilan. Berapa lama, Tuan? Mereka menerima jubah putih, tanda bahwa Allah tidak melupakan mereka. Meterai keenam mengubah segalanya. Gempa bumi besar, matahari gelap, bulan berubah seperti darah, bintang-bintang jatuh dari langit, raja-raja bumi, orang kaya, orang kuat, semuanya bersembunyi dalam gua dan gunung. Mereka berteriak,
Tutuplah kami. Mereka bukan takut akan bencana, tetapi kehadiran Allah yang mulia yang membuat mereka ketakutan. Tepat sebelum meterai ketujuh dibuka, ada momen istirahat. Allah memberi tanda pada 144.000 dari Israel, sekelompok orang yang dilindungi secara ilahi. Mereka menunjukkan bahwa, bahkan dalam penghakiman, Allah melindungi umatnya. Selain itu, tampak juga massa besar dari segala bangsa dengan jubah putih orang-orang yang keluar dari kesengsaraan besar dan bertahan ketika meterai ketujuh dibuka. Ada keheningan di surga selama setengah jam. Langit seakan menahan napas. Rencana telah dimulai. Kitab telah dibuka. Dan sekarang, suara sangkakala akan menggema. Keheningan di surga berakhir dengan mendadak. 7 malaikat, masing-masing dengan sangkakala, siap. Setiap tiupan bukan hanya peringatan, tetapi tindakan penghukuman. Bumi tak akan pernah sama lagi. Alam, langit, dan umat manusia akan mengalami keruntuhan progresif. Hitungan mundur, kini semakin cepat. Sangkakala pertama ditiup. Hujan es dan api bercampur darah jatuh ke bumi. Sepertiga pohon dan seluruh rumput hijau terbakar. Siklus kehidupan, pertanian, dan keseimbangan iklim hancur. Planet ini mulai terbakar, bukan kiasan, tapi nyata. Sangkakala kedua melemparkan gunung besar yang menyala ke laut. Sepertiga lautan menjadi darah. Sepertiga makhluk laut mati, sepertiga kapal hancur. Perdagangan global dan keamanan pangan runtuh total. Sangkakala ketiga memunculkan bintang bernyala bernama Absinthus yang jatuh ke sumber air tawar dan meracuni mereka. Banyak yang mati karena minum air tersebut. Sangkakala keempat menyebabkan sepertiga matahari, bulan, dan bintang menjadi gelap. Cahaya berkurang. Dunia tenggelam dalam kegelapan fisik dan rohani. Kemudian seekor elang terbang dan berseru, "Celaka! Celaka! Celaka bagi mereka yang tinggal di bumi." 3 celaka, 3 tiupan terakhir, akan lebih menghancurkan dari semua sebelumnya. Sangkakala kelima membebaskan sesuatu yang mengerikan. Sebuah bintang, malaikat, jatuh dari langit, dan menerima kunci jurang maut. Ia membukanya, dan asap tebal naik. Dari asap itu, muncul belalang iblis. Tapi ini bukan serangga biasa. Makhluk-makhluk ini digambarkan seperti kuda siap perang, wajah manusia, rambut seperti wanita, gigi singa, ekor kalajengking, dan suara sayap yang menggelegar. Mereka tidak merusak tanaman, tetapi menyiksa manusia selama 5 bulan. Tapi mereka tidak membunuh, hanya menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Manusia akan mencari kematian, namun tidak menemukannya. Sangkakala ke-6 melepaskan 4 malaikat yang dibelenggu di sungai Efrat. Mereka memimpin pasukan berkuda, sebanyak 200 juta. Kuda-kuda ini menghembuskan api, asap, dan belerang dari mulutnya. Sepertiga umat manusia mati. Ini adalah pembantaian global. Dan reaksi dunia? Mereka tidak bertobat. Mereka tetap membunuh, berzina, menyembah berhala, dan mempraktekkan sihir. Penderitaan tidak mengubah hati mereka. Hati manusia tetap keras. Kemudian, Yohanes melihat malaikat besar turun dengan kitab kecil. Malaikat itu berkata, "Ambillah dan makanlah." Yohanes memakannya. Di mulut manis, tapi di perut pahit. Wahyu itu indah, tetapi isinya berat. Pesannya harus disampaikan. Akhir sudah dekat. Kitab Wahyu kini membawa kita ke salah satu penglihatan paling menakutkan. Binatang. Dalam pasal 13, Yohanes melihat makhluk yang mengerikan, namun sangat nyata. Ini bukan sekadar sosok simbolik, ini adalah sistem. Seorang pemimpin, ideologi, dan dunia menyembahnya. Percaya bahwa ini adalah penyelamat. Padahal, ini adalah penipuan terbesar dalam sejarah manusia. Yohanes melihat seekor binatang keluar dari laut. Ia memiliki 7 kepala, 10 tanduk, dan 10 mahkota. Di setiap kepalanya ada nama hujat. Penampilannya seperti mekan tutul, beruang, dan singa, gabungan kerajaan dalam penglihatan Daniel. Naga iblis memberinya kuasa, takhta, dan otoritas besar. Salah satu kepalanya tampaknya terluka parah, tetapi sembuh. Dunia pun takjub. Luka ini meniru kebangkitan. Dan inilah yang membuat seluruh dunia menyembah binatang itu. Ini adalah pemimpin politik dan spiritual global, seorang antikristus. Tapi ia tidak sendiri. Muncul binatang lain dari bumi. Ia memiliki 2 tanduk seperti anak domba, tetapi berbicara seperti naga. Ini adalah nabi palsu. Ia menyesatkan dunia dengan tanda-tanda dan mukjizat, bahkan membuat api turun dari langit. Tujuannya, memaksa dunia menyembah binatang pertama. Nabi palsu mendirikan patung hidup, yang bisa berbicara, dan memerintahkan kematian kepada siapapun yang menolak menyembah. Lalu datang perintah terakhir. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual, kecuali memiliki tanda pada tangan kanan atau dahi mereka. Ini adalah tanda binatang, 666, angka manusia.
Ini bukan hanya simbol ekonomi, ini adalah penyerahan total jiwa dan tubuh kepada sistem antikristus. Beberapa percaya ini akan berupa chip atau identitas digital. Yang lain melihatnya sebagai tanda rohani. Tetapi yang pasti, ini adalah penggabungan antara teknologi dan penyembahan. Dunia akan menyerah bukan karena paksaan, tetapi karena ketakutan dan kebutuhan. Krisis demi krisis akan menciptakan situasi sempurna. Binatang itu tidak merebut kekuasaan dengan kekerasan. Ia menipu dunia dengan janji-janji, dan banyak yang akan rela menjual jiwa demi rasa aman palsu. Kita telah sampai pada puncak wahyu. Meterai telah mengguncang tatanan dunia. Sangkakala telah menggetarkan bumi. Tetapi sekarang, murka Allah dicurahkan secara penuh. Tidak ada lagi peringatan. Tidak ada lagi waktu. Ini adalah penghakiman terakhir. Sebelum cawan dicurahkan, Yohanes melihat 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Mereka keluar dari bait surgawi, berpakaian lenan bersih dan sabuk emas. Masing-masing menerima cawan emas, berisi murka Allah. Bait Allah dipenuhi asap. Tak seorang pun dapat masuk hingga semuanya selesai. Langit ditutup. Penghakiman dimulai. Cawan pertama dituangkan ke bumi, dan timbul bisul yang mengerikan pada semua orang yang menerima tanda binatang. Penyakit ini nyata, menandai tubuh mereka yang menyerahkan diri pada sistem antikristus. Cawan kedua mengubah lautan menjadi darah, seperti darah orang mati. Semua makhluk laut mati, tidak seperti sangkakala yang hanya menghancurkan sepertiga. Kini, semuanya hancur. Cawan ketiga, mengenai sungai dan mata air, juga menjadi darah. Malaikat berkata, "Engkau adil ya Tuhan, sebab mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus." Penghakiman ini setimpal. Cawan keempat menimpa matahari, dan matahari membakar manusia dengan api. Namun, mereka tidak bertobat. Mereka justru menghujat Allah. Bahkan penderitaan tidak mengubah hati mereka. Cawan kelima menimpa takhta binatang. Kerajaan antikristus menjadi gelap. Orang menggigit lidah karena sakit, tapi tetap tidak bertobat. Sistem jahat itu mulai runtuh. Namun hati manusia tetap keras. Cawan keenam mengeringkan sungai Efrat. Membuka jalan bagi raja-raja dari timur. 3 roh jahat seperti katak, keluar dari mulut naga, binatang, dan nabi palsu. Mereka melakukan tanda ajaib, dan mengumpulkan seluruh bangsa untuk perang terakhir di Harmagedon. Cawan ketujuh dicurahkan ke udara, dan suara dari takhta berkata, "Sudah selesai." Gempa bumi terbesar dalam sejarah mengguncang dunia. Kota-kota roboh, pulau-pulau hilang, gunung-gunung lenyap, hujan es besar menimpa manusia. Tapi bahkan setelah semuanya, mereka masih menghujat Allah. Di titik ini, dunia kehilangan semua kesempatan. Kebenaran telah disampaikan, penghakiman telah adil, tetapi mereka tetap menolak terang. Setelah wabah, kekacauan, peperangan, dan hujatan, wahyu berubah nada. Kegelapan mencapai puncaknya, tapi tidak berlangsung selamanya. Karena ketika semua tampak hancur, langit kembali terbuka. Dan kali ini, tidak ada lagi simbol atau teka-teki. Raja itu datang. Yohanes melihat langit terbuka, dan tampak seekor kuda putih. Penunggangnya disebut setia dan benar. Matanya seperti api, kepalanya penuh mahkota, dan di pohonnya tertulis, Raja segala raja, Tuhan segala tuan. Bukan lagi anak domba yang diam, tapi Yesus yang dimuliakan, datang untuk menghakimi. Ia tidak datang sendiri. Di belakangnya, pasukan surgawi mengikuti. Orang-orang kudus, berpakaian lenan putih bersih, juga menunggangi kuda putih. Kedatangan Kristus ini menandai akhir kuasa binatang, nabi palsu, dan naga iblis. Binatang dan nabi palsu ditangkap dan dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Sistem antikristus hancur total. Tidak ada perlawanan. Hanya satu firman dari mulut Yesus mengakhiri semuanya. Iblis tidak langsung dihancurkan. Ia dilempar ke dalam jurang maut dan dikurung selama 1000 tahun. Pada masa ini, Kristus memerintah di bumi bersama umatnya. Ini adalah masa damai, milenium. Tapi setelah itu, iblis dilepaskan untuk waktu singkat dan menipu bangsa-bangsa sekali lagi. Mereka mengepung orang-orang kudus. Namun kali ini, tidak ada lagi belas kasih. Api turun dari langit, dan mereka habis. Lalu Yohanes melihat takhta putih yang besar. Semua orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan Allah. Buku-buku dibuka, setiap orang dihakimi menurut perbuatannya. Tapi ada satu buku yang paling penting, Kitab Kehidupan. Siapa yang tidak tertulis di dalamnya, dilemparkan ke dalam lautan api. Tapi bagi mereka yang percaya pada Kristus, yang setia sampai akhir, Yohanes melihat langit dan bumi baru, yang lama lenyap. Dan dari surga, Yerusalem baru turun seperti mempelai yang dihiasi untuk suaminya. Kota ini penuh emas, permata, dan cahaya kemuliaan Allah. Tidak ada lagi kematian, kesedihan, atau air mata. Allah sendiri tinggal bersama umatnya. Dan wahyu berakhir dengan undangan. Barang siapa haus,
Datanglah. Barang siapa mau, terimalah air kehidupan dengan cuma-cuma. Akhirnya bukan kehancuran. Akhirnya adalah pemulihan.